Siapa duluan yang mau ngomong? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah bisa Ya. bertemu dengan Pak Haji langsung. Alhamdulillah saya sering kesini juga. Alhamdulillah waktu kemarin-kemarin Pak Haji japri saya paksakan untuk ikut privat. Dan alhamdulillah saya paksain hari ini hadir gitu. Ya. Alhamdulillah banyak sekali yang udah terkabul. Terima Terus? kasih dengan ilmunya. Saya Masalahnya hadir di sini. apa? Saya hadir di sini sama suami ingin. Masalahnya apa hari ini? Apa datang ke RDI permasalahannya apa? Nggak ada masalah, pengen jadi orang kaya raya aja, tajir melintir itu. Banyak alhamdulillah cair tapi recehan, pengen yang gitu. Tinggal ditingkatin aja. Banyak tamu-tamu yang kehendaknya kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya. Ya nggak mungkin lah kaya raya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin kaya raya? Bangun jam 00, pahalanya 1000. Senyum, pahalanya 1000. Mandi pandan, pahalanya 1000. Tahajud, pahalanya 1000. Baca Quran, pahalanya 1000. Sedekah subuh, pahalanya 1000. Sedekah Jumat Barokah, pahalanya 1000. Ba'diyah Qobliyah 1000. Taubat 1000. Udah berapa tuh? 9000. Tapi dia suka gibah. Salah satunya gibah apa? Nggak suka sama si A, tapi ngomongin di diri kita sendiri. Terutama ke suami. Gimana nih suami? Nah, nggak boleh. Gimana nih anak? Gimana nih? Itu ke orang lain. Ke diri kita sendiri. Saya udah selesai kok. Belum ada hasilnya ya, belum kelihatan. Atau ke Allah. Sampai kapan ya begini terus ya? Ya udah kata Allah. Min 3. Min 3 kali 9000. Minus berapa? Minus 27.000. Boro-boro 0. Nah coba jangan gibah. Kita nih hobinya gibah mulu. Gibah mulu. Gibah sama siapa? Sama kucing. Kita lagi masak ikan. Ikannya dicolong sama kucing. Lari-lari. Atau gibah sama supir tadi. Supir saya goblok tuh. Barusan saya gibah tuh sama supir saya goblok. Lupa. Mana ada lupa. Itu juga gak boleh. Tapi gimana? Emang udah kesel. Spontan aja jebrot. Yang penting gue puas. Gak terkabul gak apa-apa. Yang penting gue ada plong dah. Itu namanya gibah. Itu aja bos. Ada lagi? Hilangin gibahnya. Atau julidnya atau sifat 18-nya aja tuh dihilangin. Ya, alhamdulillah yang 18 sifat itu dari sholat taubatnya juga dikerjakan bersama. Bukan sholat taubat itu 18. Ya, Gundah, 18-nya juga. gelisah, murung. Kan saya lagi bikin sayembara. Siapa yang bisa ngilangin sifat 18 kan saya kasih tunai 10 miliar. Ini kan udah ada 16 orang nih. Ikut ibu aja ikuti aja sayembara tuh. Yang bisa ngilangin sifat 18 dapat tunai 10 miliar. Cuman satu suka kepancing kemarin kan alhamdulillah lah tiap hari menjalankan yang 18 sifat yang akhirnya saya jalankan kepancing dengan orang yang kerja di saya itu yang di salon. Bunuh aja. Bikin jengkel bunuh. Saya nggak balas. Ngapain gitu. bikin Saya hajat kita lemot. Saya nggak kuat gitu kan. Bunuh, kita bunuh aja daripada hajat kita nggak terkabul. Hari, minggu, bulan, tahun kan saya paksain untuk tidak kepancing jengkel ya. Yang akhirnya orang kerja itu mancing jengkel saya. Tapi alhamdulillah saya nggak kepancing gitu. Meskipun dia gini-gini saya tekan tapi saya ngenek gitu. Tapi ibu gedak, ya sama aja. Kenapa nggak dibunuh aja? Udah bunuh aja. Saya aja sama karyawan saya mau bunuh-bunuh ini. Lagi, udah saya karyawan goblok-goblok. Ya. Dan alhamdulillah banyak sekali keajaibannya semenjak kenal dengan Pak Haji. Alhamdulillah. Ekonomi, ibadah, dari penyakit. Saya ngajarin tamu saya Bu dari 1.000.000 tamu. Yang terkabul paling cuma 5, 6, 7. Kenapa?
Karena dia goblok. Gobloknya apa? Jangan punya sifat 18. Malah dikoleksi sifat 18. Ya udah, sekarang kita bikin sayembara aja biar cepat terkabul. Ini udah ada 16 orang nih, alhamdulillah. Jadi siapa yang bisa ilangin sifat 18? Gua kasih tunai aja 10 miliar. Pada berlomba-lomba nih sekarang. Alhamdulillah. Emang mesti digituin. Namanya juga manusia. Goblok ya busu. Apa-apa mesti dikasih sayembara. Soal kalau enggak dia nggak mau. Ngapain? Mendingan gue koleksi. Ya Allah. Dikoleksi. Janganlah. Hilangin Bu sifat 18. Nanti saya kasih 10 miliar tunai. Amin. Iya kan. Kalau suaminya 10, istrinya 10. Ada lagi? Ini Pak Haji, saya ada keinginan nih. Tanah yang di depan nih. Itu kan saya udah pakai air kencing anak yatim kurung. Maksudnya tanahnya kenapa? Pengen jadi milik saya. Kan Bapak tadi sudah saya bilang. Hilangin dulu sifat 18. Nanti dari saya tunai 10 miliar. Harga tanahnya berapa itu? Iya. Taruhlah harga tanahnya cuma 1 miliar. Ya udah balikin lagi duit gue yang 9 miliar. Amin. Lo pakai aja tuh yang 1 miliar. Kalau memang harganya 5 miliar. Ya udah lo pakai tuh 5 miliar. Dari gue tunai. Amin. Tunai. Amin. Lo kerjain tuh. Hilangin sifat 18. Terutama ke ring 1. Ring 1 tuh ke orang sekitar. Istri, anak, tetangga, saudara, ipar, sepupu. Itu dulu. Kapan Pak Haji? Ya jangan lama-lama lah. Sehari aja kalau bisa. Atau 9 hari lah paling lama. Ini kan kita pengen itu jadi tempat saya. Ya kan mesti dibeli. Emang ada yang gratisan. Orang kencing aja lo bayar 1.000. Belilah. Berapa diminta? 5 miliar. Ya udah bayar. Duitnya gak punya. Ya lo praktekin sayembaranya RDAY gitu loh bos. Bisa? Ada lagi? Oke, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya ini punya anugerah. Apa? Itu tanah saya di koperasi itu sama mobil saya punya anugerah 250 itu. Maksudnya? Kan harus dibayar soalnya yang di koperasi itu kan udah mau ditutup. Itu kan pasti dilelang gitu. Saya udah usaha ke sana kemari. Ibu minjem duit di koperasi. Iya. Kurangnya ada. Ibu sama kayak bapak tadi. Cuman bapak bedanya pengen beli tanah. Duitnya nggak ada. Iya kan Pak? Ibu pengen lunasin utang di koperasi. Duitnya nggak ada. Ikut sayembara RDAY aja. Hilangin sifat 18. Nanti saya kasih tunai 10 miliar. Ibu bayar dah tuh utangnya. Gitu loh. Sifat 18. Tau gak sifat 18? Iya. Nah, jangan ada di ibu. Bisa gak dihilangin? Kapan? Ya terserah ibu bisanya mampunya kapan. Berapa lama? Sehari? Oke. 10 hari? Oke. 9 hari? Oke. Gitu. Gampang kok. Soalnya itu apa namanya? Terakhir di tanggal 10 besok kayak begitu 10 hari lagi. Nah sekarang Tuhan aja nggak bela ibu. Tuhan bela ibu gak? Tuhan ibu siapa? Bela ibu gak? Enggak tuh. Ya ibu mesti berjuang lah. Paksain. Kenapa Tuhan gak berbela? Kenapa Tuhan gak bela ibu? Karena Tuhan sakit hati sama ibu. Kenapa? Karena itu riba. Orang riba tuh doanya gak bakal terkabul sampai kapanpun. Sampai kiamat gak akan. Jadi gimana harus? Hah? Tobat. Salat Ampunin tobat. saya Allah. Salat tobat. Iya. Sudah yang telanjang. Mana buktinya? Kok lo belum terkabul? Jangan bilang sudah. Terus. Allah, kenapa dia nggak kabulin? Udahlah nggak usah diurusin Ji, orang dia manusia riba. Tuh. Kok manusia riba? Ya dia minjem di koperasi. Oh kok riba. Jadi gimana biar Allahnya luluh? Tobat sama gua. Dia nggak ada tobat-tobatnya. Udah tobat kata Allah. Tobat tomat. Habis tobat kumat lagi. Bos. Kita nih bos sama anak nih. Ini anak nih. Kita lahirin sebagai ibunya. Kita tahu nih anak bakal besok gede nakalnya luar biasa. Kenapa kita masuk ngelahirin?
Karena cinta kasih kita sama anak tuh lebih besar daripada kesalahannya dia. Begitu juga Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi lu jangan ngeluh, jangan sedih, jangan komen. Gitu loh. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kita bawaannya sedih. Orang di Al-Quran ada, hidup ini adalah permainan senda gurau. Kenapa ibu dibikin utangnya macet? Emang rencana Allah begitu. Kalau nggak macet ibu nggak bakal datang ke RDAY. Lu juga begitu. Emang kita udah kerja sama Allah. Allah bikin macet semua. Bikin masalah semua. Biar dia pada datang ke RDAY. Nah lu salah satunya kena. Ntar bentar lagi antri lagi. Itu pas mau berangkat ke sini tuh Pak Haji. Itu kan nggak ada ongkos nih mau pinjem ke koperasi ya. Nggak cair-cair, nggak jadi itu. Nggak ditransfer, nggak itu. Atas izin Allah, pas hari Minggunya itu ada lah rezeki. Pokoknya gini nih bos, kiblatnya nih. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Lo mesti lihatnya itu. Jadi kesulitan itu kecil, rahmat lebih gede. Anak udah bakal dilahirin udah pasti nakal. Kenapa tetap lo masih ngelahirin? Karena kasih sayang ibu lebih besar daripada segalanya. Ini enggak. Yang ada diseselin nasib. Tahu begini dulu gue nggak usah minjem koperasi. Nggak boleh gitu. Orang pegawai koperasinya juga agamanya Islam kok. Tiap malam pada tahajud, pada nungging. Orang sekarang riba udah memasyarakat kok di Indonesia. Mau miskin mau kaya semuanya riba. Kok gitu Pak Haji? Alah lo tonton aja semuanya. Dari presiden sampai orang jelata juga pasti riba. Riba. Emang enggak. Ini kan mantan-mantan riba. Kok gitu Pak Haji? Iya dulu. Sekarang ya janganlah. Maaf. Minta ampun Bu. Tobat. Lo jangan bilang udah. Paksain lagi. Udah. Paksain lagi gitu. Kalau ibu kan bilang. Saya udah Pak Haji. Kata Allah. Gue denger lo aja udah mau gue binasain lo. Jangan bilang udah. Jalanin lagi. Kayak mesin giling. Tahu mesin giling? Mau giling jalan. Apa dia sekali giling? Balik lagi. Giling lagi. Balik lagi. Udah dikeker nih. Ibu punya laki gak? Enggak. Udah pernah punya laki belum? Pernah. Udah pernah kawin belum? Pernah. Udah pernah ML belum? Iya. Udah pernah ML belum? Itu alat kelaminnya laki kalau dimasukin ibu cabut, copot, gitu gak? Ya iya. Jadi pada saat kita masukin alat kelamin kita ke istri, masuk, cabut. Masuk, cabut, masuk. Apa kita cuman masuk? Nggak ada kocok. Papa enak. Papa geli enak. Nah mau saya Pak, kita udah sholat tobat lagi. Kita nggak tahu sholat tobat yang keberapa yang diterima sama Allah. Jangan bilang saya udah Pak Haji, gue kepelin lo. Saya udah Pak Haji, saya udah bangun jam 00 Pak Haji, saya udah senyum Pak Haji. Ya ulangin lagi dong, ulangin lagi. Jangan bilang saya udah Pak Haji, terus lo menuntut terkabul sama Allah. Bagus lo gak disuruh pulang ke rahmatullah sama Allah. Pulang lo, orang ngeyel. Jadi diulangin lagi. Belum terkabul, ulangin lagi. Besok deadline-nya Pak Haji, tanggal 28 hari Selasa deadline-nya. Lah ini kan masih ada berapa jam nih tanggal 28. Masih sekarang jam 5. Jam 5, deadline-nya tanggal 28. 28 juga jam 9 kok kantornya buka. Kenapa kita nggak menit per menit sholat taubat minta ampun sama Allah. Menit per menit kita sholat taubat sama Allah. Jam per jam sholat taubat. Ini kan nggak manusia Indonesia terlalu lenjeh. Lenjeh tau gak? Terlalu apa? Kolokan.
Makanya saya paksain tamu erdai. Paksain. Kayak kemarin. Pak Haji, kenapa ya hidup saya kok banyak masalah? Sedekah lu nggak ada. Mana sedekah lu? Kalau di Jawa Tengah tuh ada yang namanya beras jimpitan. Dikumpulin pakai kaleng kecil, diambil kalau sore. Kalau di Jawa Tengah, Kalau di Jawa Barat namanya beras parelek. Ya, dikumpulin, diteres, nanti malam-malam diambil sama petugas. Di Indonesia melakukan itu. Zaman dulu, zaman kakek kita, nenek kita nggak ada musibah. Udah nggak ada. Sekarang kita bikin dong. Jangan beras. Kita ganti jadi duit. Nah, Pak KDM tuh udah bikin tuh. Sedekah 1.000 setiap hari dikumpulin. Masih ada banyak komen aja ya. Waduh, bos, netizen bos. Namanya setan-setan tuh. Si setan tuh. Orang bikin bagus kok malah komennya apa tuh setan. Emang kita musuh bebuyutan setan tuh. Si setan. Gua aja ngajarin gini aja dibilang aliran sesat sama setan-setan. Tetep aja gue lawan. Ada 10 orang nih bos yang nentang gue bos. Udah mati 6, tinggal 4 yang belum mati. Gue kejar terus bos. Iyalah. Orang kita ngajarin bener kok. Alasannya inilah itulah. Jadi zaman dulu tuh namanya beras perelek. Tolak balanya tuh beras perelek. Makanya nggak ada orang zaman dulu. Istilahnya. Ini amit-amit Jabang Bayi ya. Didatengin debt collector. Ditungguin sama debt collector. Didatengin sama pinjol. Ada gak zaman dulu? Zaman nenek kita? Gak ada. Walaupun ada bank BRI zaman dulu. Kan BRI kan dari sebelum itu udah ada bank BRI. Tapi gak ada tuh. Semuanya kebayar. Sekarang kan enggak. Ya? Apa? Anaknya banyak ya? Anaknya banyak. Nih anaknya berapa? 9 bersaudara. Ibu saya 7. Nah ibu tinggal tolak bala aja bu. Saya udah sedekah subuh Pak Haji. Naikin jumlahnya. Jangan 1.000 jadi 2.000. Sedekah subuhnya 50.000 naikin jadi 60.000. Sedekahnya berapa? 3 juta naikin jadi 4 juta. Sedekahnya berapa? 5 juta naikin jadi 6 juta. Orang hajat kita gede kok. Ini hajatnya gede sedekah subuhnya 50.000. Ini sedekahnya hajatnya gede sedekahnya 100.000. Wah gue sono loh. Gak usah jadi murid gue ngapain. Kayak kekurangan murid aja gue. Mau tanya Pak Haji. Saya kan kalau ada uang selalu dikerok ya. Kalau buat belanja. Itu ngaruh yang centong dari sini gitu. Pertanyaannya apa? Ya? Pertanyaannya apa? Saya selalu ngerok uang tuh pakai centong dari sini. Iya pertanyaannya apa? Itu bagus gitu. Uang kita sendiri. Kalau mau belanja saya selalu kerok dulu. Tapi alhamdulillah selalu ada terus keajaiban gitu. Bagus itu. Ya nggak apa-apa kerjain. Pokoknya ibu tinggal sholat tobat aja bu. Kalau udah detik-detik terakhir. Ibu tobat, minta ampun sama Allah. Ampuni saya Allah, ampuni saya. Nah sedekah kan tolak bala. Ibu tinggal sedekain aja semua yang ada di punya ibu sedekain. Ibu punya apa? Baju. Sedekain semua, lemari sedekain semua. Amit-amit yang baik, habisin sedekain. Daripada dimakan sama setan. Emang ada? Banyak. Dibawa ke sini aja. Oh jangan bawa ke sini, gua nggak terima sedekah gituan. Lo sedekah ini dibagi sono. Kalau kita nerima di sini ntar banyak tuntutan, nggak mau gue bagiin aja ke tempat orang. Gitu loh. Ibu punya baju, bagiin, sedekain buat tolak bala. Kayak kemarin tuh pangkatnya kolonel. Pensiunan dari Kopassus kolonel tuh. Namanya Pak Edi Suparno. Alhamdulillah tuh yang rumahnya mau dilelang di. Mana namanya? Rumahnya di Bekasi. Pakai bank di Depok. Alhamdulillah yang lunasin keponakannya. Lagi nangis-nangis. Gue bilang sedekain semuanya seisi. Daripada rumah lo dilelang. Sedekain semuanya. Zaman dulu ada Pak Nur kalau nggak salah tuh. Pak Nur, ada Bu Haji Rosa tuh. Sedekain tuh.
Sepatu, semua tas, semua baju sedekahin. Alhamdulillah Bu aman. Gitu. Bukannya saya nggak mau nerima, saya nggak mau, ngapain. Ibu sedekahin tempat lain aja. Daripada ibu dimakan. Contoh ya Pak, Bu. Bapak bawa daging ayam 100 ekor. Nih, pakai duit bank lah, anggap aja lah 100 juta. Bawa ayam 100 karung. Bapak dikejar-kejar sama anjing herder. Anggap aja tuh debt collector. Anjing herder, debt collector, lari-lari. Gimana supaya nggak digigit anjing herder? Kita lepas ayamnya 25 ekor. Yah, dimakan nggak sama anjing herder yang 25 ekor? Yang 25 ekor. Yang tinggal 75, kita bawa kabur. Aman nggak? Pakai istilah trik in trik. Tau gak trik in trik artinya? Tipu-tipuan. Lo tipu. Kalau misalnya baju saya kan saya tinggal yang bagus-bagus misalnya 10 lembar sama yang saya pakai 5 lembar. Jangannya saya sedekahin ke pembersih WC biar dia bagi-bagiin ke orang-orang itu boleh. Ibu yang bagiin sendiri aja. Kalau dibagiin nggak semua orang percaya Bu. Nanti dibagiin yang bukan pada tempatnya. Ibu bagiin orang-orang miskin. Ngapain bagiin dia orang suruh bagi, bohong semuanya. Yang dibagiin saudaranya. Ibunya bagiin sendiri. Nih bagi-bagiin gitu. Buka hordengnya Bos. Jadi dalam waktu 10 hari ini saya harus melakukan itu ya? Iyalah. Sedekah. Kalau nggak sedekah ya habis. Asetnya ibu dilelang, dicaplok. Jadi intinya yang 25 ekor itu sedekah ya Pak Haji ya? Iya. Berbuat. Bikin takjub Allah. Zamannya Nabi Musa, ada orang miskin minta doanya Nabi Musa. Doain dong. Akhirnya kaya raya. Alhamdulillah bisa langgeng Bu, Pak, sampai bertahun-tahun. Nggak taunya dari kekayaannya dia tiap hari sedekah. Ngasih makan orang. Iya. Itu ditransfer itunya setahun ya? Iya. Iya. Hartanya. Iya. Nggak tahu. Kalau mendoakan anak-anak dari jauh gitu berarti kan kalau saya pakai ilmu keantan maka kan anak saya nggak mau jadi yang dari jauh. Allah tinggal dikempit fotonya, ditulis hajatnya, dikempit di alat kelamin ibu. Kalau malam kalau tidur. Kalau tidur, Kalau siang fotonya. Siang ya manjur, tapi kan siang banyak aktivitas Bu. Malam, kalau mau tidur dipasang. ya Bu. Kalau kita lagi punya hajat, komunikasi sama Allahnya enakan tengah malam. Kalau kita lagi kalau kita lagi punya hajat. Tapi kalau kita nggak punya hajat, bebas mau jam berapa aja aktivitasnya gitu. Kalau ibu punya hajat, paling enak aktivitasnya malam. Saya sudah kerjain itu 12. Mana mic-nya? Nggak kedengeran. Saya sudah kerjain yang baca 12 juz itu, baca Quran itu. Mana? Waktu tahun 2000 tahun kemarin 2020. Ya sekarang dikerjain lagi daripada aset lo dilelang, pindah tangan. Nanti kalau udah terkabul ya jangan dikerjain lagi. Ntar kalau ada masalah kerjain lagi. Kalau udah terkabul jangan dikerjain lagi gitu aja. Siksak gitu aja. Ini lo udah terkabul. Udah lupakan RDAY. Ntar lo bermasalah datang lagi ke RDAY gitu. Terus ini Pak Haji kan saya waktu tahun kemarin itu ngerjain itu yang 12 juz itu kurang lebih 2 bulan gitu waktu ya kayak antara September Oktober begitu. Terus dapat kerjaan dapat Mana mikir deketin? mau dikasih modal 2T gitu, makanya mau minta tolong ini benar nggak, soalnya kan itu nanti dipotong 50. Bohong lah Bu, yang benar tamu saya kemarin baru cair 30 triliun. Ya yatim diberatin umroh besok 60. Kalau ibu bohong. Dari American Global itu. Hah? Dari perusahaan dunia American Global. Bohong lah.
Tapi kalau baru ketemu juga baru, kalau tamu saya yang cari 30 triliun kan tiap hari privat. Ya, jadi kita bisa lihat terus pantau terus. Kalau ibu kan baru kenal. Ngapain juga gue bocorin iye, ya kan? Baru sekali, kapan aja nanti, santai. Kalau kita udah sering ketemu Bu, pastilah deket. Kan kita, apa, lu baru ketemu sekali langsung kawin? Berkali-kali dulu ya kan? Kita, ngenal dulu, kita raba, ada gak teteknya? Takutnya teteknya nggak ada. Teteknya ada pentilnya gak? Kita periksa ya kan? Kita pegang alat kelaminnya ya kan? Gitu. Ada jenggernya gak alat kelaminnya gitu kan? Ada, alhamdulillah. Nggak ada, ya udah kita solder. Yang biar ada. Pak Haji ngomongnya jorok mulu, biar nggak ngantuk. Tiap hari kalau saya lagi ngaji itu suka ketawa sendiri saya. Apa yang bikin ibu ketawa? Ketawa terus Pak Haji. Apa yang bikin ibu ketawa? Ngomongnya jorok tapi dasar tuh. Ya iya. Gitu. Kita... Ini sampai anak saya nih tahu apa yang dikerjakan. Ini anak saya. Oh iya. Kalau di jam 12 sampai pagi. Kalau dia nakal, saya mau gini aja dia udah lari, takut, bau. Aduh. Tapi dia Yang manjur nih Pak, Bu, yang manjur. Kalau suami ngeremes alat kelamin istrinya sendiri, diremesnya alat kelamin istrinya, terus diusapin ke muka suaminya sendiri. Terus kita nanti di mobil bisa pingsan loh bos. dia udah tahu. Apalagi kalau istrinya habis men. Aduh. Gubrak. Makanya kita mesti bawa permen yang banyak bos. Tuh. Kalau yang sendiri gimana Pak? Apa? Kalau yang sendiri? Kalau pakai sendiri. Kalau yang sendiri ini. Oh ibu remes alat kelamin ibu taruh di mulut. Colek alat kelamin ibu taruh di mulut. Colek alat kelamin ibu taruh di mulut. Kalau tadi yang saya ajarin tadi, suami colek alat kelaminnya istri. Iya. Boleh gak sih Pak Haji kalau istrinya pakai mukena? Boleh lah, masa gak boleh? Enggak, ini saya di mulut sambil. Hah? Doanya bagaimana? Sambil ngucap apa gitu. Terima kasih Allah, rumah saya tidak dilelang. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih alhamdulillah. Putra saya nurut, putri saya nurut. Putra saya diterima di Akpol, putra saya diterima di Akmil, putra saya ranking, putra saya jadi presiden, putra saya jadi menteri. Sehari minimal berapa kali? Tidak terhingga, bebas. Masa berdoa sama Allah perhitungan, jangan, tidak terhingga, bebas. Bebas. Ya. Nanti kalau ibu lagi masak nasi goreng, ini tangan kanan ngaduk nasi goreng, tangan kiri juga ngaduk nasi goreng. Ibu coba nanti nasi goreng kalau nggak enak banget Bu. Nasi goreng terasi. Ini acara apa sih? Tapi benar waktu saya itu. Mana mic-nya bos? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Pakai mic. Waktu ngurusin temennya, adek ya, kasusnya di Cikarang, kasus bisnis online itu kena tipu. Dia udah kabur-kaburan 3 bulan, datang ke saya minta tolong. Ya udah alihkan aja kata saya ke Kapolres Cimahi, yang ketipunya orang Bandung. Ya, alhamdulillah dia takut cina jangan ikut saya, cina urusin aja sama AA. Udah ikut aja kata saya, nggak apa-apa. Saya pakai jemik remes kelamin saya Pak Haji di WC pagi-pagi itu pas datang ke Kapolres. Nurut nganut patut semua ada di Kapolres. Alhamdulillah itu semua sehari beres Sampai gitu. Sekarang beres. Iya. Dikasih makan, dikasih rokok 2 bungkus. Wah, kopi sampai kopi susu juga ada saya di meja itu. Iya. Sampai pulangnya saya
dikasih uang 400.000. Iya, itu namanya ilmu kearifan lokal kan? Iya. Iya. Itu saya makan bikin tajuk, makan terus ke sini gitu. Iya. Pengen ada ilmu lagi yang baru yang gimana gitu. Ya, tiap hari saya nyimak Pak Haji, kalau lagi ngaji saya mata ke sini tapi ngaji gitu kan. Takutnya ada ilmu baru gitu. Kalau ada ilmu baru selalu saya praktekin gitu, alhamdulillah. Ilmu baru ya tadi, sifat 18 ya jangan 18. dilanggar. Kita kebanyakan buat koleksi. Sifat 18 nggak boleh Cuman dilanggar. kemarin ya Pak Haji, ada hajat saya pengen, kan asalnya salon di rumah ya. Sekarang salonnya di pinggir jalan, di ruko strategis tempatnya. Hajat saya waktu bulan Mei ya sama Pak Haji Marko di sini, pasti bulan Juli cair. Yaitu saya sekarang rukonya pinggir jalan, cuma hajatnya saya salah. Sekarang kan itu bayar tahunannya, seharusnya punya ruko pinggir jalan milik saya gitu kan, hajatnya. Saya salah nggak nyebut itu. Ya akhirnya itu ruko saya ngambil 2 ruko, bayar tahunan. Tapi sekarang hajat saya pasti punya hajat. Ya, terkabul. Tapi tahunan bayarnya gitu, alhamdulillah. Tinggal direvisi aja. Iya. Tinggal direvisi hajatnya. Kayak bikin akte perusahaan di notaris. Kan ada akte turunan. Ada balik nama. Tinggal dibalik nama atau direvisi. Dengan cara sedekah. Tolak bala. Gitu, sedekah makanan profesi kita apa? Tadi malam. Kemarin hari Minggu saya ngajarin tamu saya di kolam renang. Di kolam renang Lembah Hijau, Toyo, Cipanas. Suaminya pinjolnya 40, istrinya pinjolnya 36. Ya betul? 76. Alhamdulillah dia praktik ilmu RDAY, tinggal 6 yang belum lunas. Kedua, saya ngajarin tamunya RDAY, alhamdulillah. Dia kerja di perusahaan tambang, suaminya kerja di perusahaan tambang. Gajinya sebulan 1 miliar. Sebulan 1 miliar. Istrinya kalau dapat gaji sebulan hanya 100 juta. Nggak dapat semuanya. Dan suaminya kalau jajan sama perempuan nggak bisa 1, mesti 2, 3. Ibaratnya kalau kita tuh kayak trisam apa namanya? Trisam. Tuh. Dia praktekin ilmu RDAY. Makanan favorit suaminya apa? Total talora makanan favoritnya. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12 kira-kira 900 juta lah. Disedekain. Sekarang gajinya semuanya buat istrinya. Gajinya sebulan 1 miliar. Sekarang punya rumah. Kemarin privat tuh di kolam renang Toyo Lembah Hijau. Kita nih kalau suruh sedekah gede-gedean gak berani. Kita lebih berani ketipu gede-gedean. Salah investasi gede-gedean. Cobalah sedekah gede-gedean. Untuk hajat yang gede. Nah ibu kan udah darurat. Sedekain aja semuanya bu. Paling tinggal baju yang nempel doang yang lo pakai. Sedekain semuanya. Barang-barangnya sedekain semuanya. Jok, bangku, meja, piring, sendok. Ya udah. Tinggal cuman yang gak boleh disedekain alat kelamin lo sama nenen lo. Itu yang terakhir, sedekah terakhir tuh. Terus ini Pak Haji ada tanah saya itu dikuasai sama... Apa? Tanah dikuasai sama pengembang gitu. Jadi Bu, semua pengembang bu. Dia nguasain tanah ibu. Semua pengembang begitu bu. Dia bebasin tanah. Tanah ibu gak mau. Dilingkarin sama dia. Emang udah pendidikannya begitu. Tapi ibu jangan takut. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nanti si pengembangnya mati muda. Ibu mati tua. Milih mana? Milih ibu mati tua lah. Rezeki nanti datang lagi ada. Gitu loh bos. Udah disedekain aja tolak bala. Yang penting yang nakalin ibu mati dulu. Kalau nggak mati anak-anaknya dulu mati.
Kalau enggak bini-bininya dulu mati. Kalau enggak laki-laki dulu mati. Gitu. Kok mesti begitu Pak Haji? Ya kalau enggak begitu nanti enggak berkurang yang nakal-nakal. Gitu loh. Ibu sedekain semuanya. Tapi jangan kesini, saya nggak mau. Kok nggak mau Pak Haji? Ya ngapain barang bosok disedekain? Gue nggak mau. Gue maunya sedekah yang barang baru. Yang masih gres. Nah gitu. Kayak contoh tuh ada yang sedekah tuh. Isuzu Elf Long. Tuh Pak Prabowo. Kuda tuh Pak Prabowo. Gue mau begitu gitu. Jadi bisa dipakai. Tapi kalau barang bodol buat apa? Ibu bagiin aja ke mana? Pulau Gebang sono tempat pembuangan sampah. Bagiin. Bungkusin yang rapi. Bagiin satu-satu. Gitu. Kalau ibu punya emas. Udah gak punya Pak Haji. Ada gak dompet emasnya? Masih ada dompetnya. Nah dompetnya ibu bagi-bagiin. Maaf ya emasnya udah kuit jual nih. Ini dompetnya aja nih. Kan orang zaman dulu kalau beli emas kan dapat dompet kan. Nah emasnya udah kita gadein. Tinggal dompetnya doang. Nah sedekah dompetnya. Nih lumayan nih buat. Sekarang mah gak dompet. Apa? Hah? Yang di pret itu. Plastik. Iya sekarang. Oh toko emas makin lama makin goblok. Dulu kan dompet. Terus gambar dompetnya gambar perhiasan. Permata. Iya. Oh sekarang enggak. Oh so goblok. Tapi kalau kalender masih ada. Pak Haji kan dulu waktu tahun kemarin 2024 itu kan saya hampir 2 bulan itu saya baca Quran bisa 12 juz. Iya pertanyaannya apa? Itu saya itu kan semua ini kan karena kena sadat sama mantan suami saya. Itu pernah waktu baca itu bisa lepas ada yang keluar tapi sekarang kok masih masuk lagi gitu. Kan gitu. Orangnya sudah. Ibu tinggal bikin air cebokan alat kelamin ibu minum. Nanti yang nyantet ibu kan mati. Ibu cebok alat kelamin ibu minum. Nanti yang nyantet ibu mati. Nanti aset-asetnya manjur. Bu, ini banyak loh Bu tamu RD yang pada disantet. Ada berapa sih? 5 pulang 1 ya. Saya kasih air asinan. Alhamdulillah sembuh semuanya. Plus aset yang mau pada dilelang balik semuanya. Dan alhamdulillah bisa kebeli ruko. Alhamdulillah bisa beli mobil. Alhamdulillah bisa kebeli toko. Alhamdulillah omsetnya tuh air asinan luar biasa Bu. Gitu. Air asinan itu air. Iya air asinan. Itu namanya air asinan. Iya air asinan. Gitu. Kita bikinin air asinan di sini. Minum loh. Minum. Selama 9 hari ya. 9 hari. Oh jadi saya nanti kesini lagi minta air asinan gitu. Ya nggak usah. Ibu bikin sendiri aja dulu. Bikin dulu sendiri. Di sini kan khusus yang kesantet aja. Yang rukonya mau dilelang. Yang sawahnya mau dilelang. Yang utangnya ratusan miliar. Kita nerimanya kakap-kakap. Ibu kan recehan nggak nerima saya. Kerjain sendiri aja. Kecuali kalau ibu kakap. Nah masuk. Ruang ICU. Ruang ICU. Ruang isolasi no di atas ada. Jadi yang rumahnya mau dilelang masuk. Yang rumahnya mau disita masuk. Yang utangnya ratusan miliar masuk. Yang udah mau dipenjara masuk. Masuk ruang ICU. Minum air asinan tiap hari. Sekarang utangnya ratusan miliar lunas. Utangnya puluhan miliar lunas. Rukonya banyak. Pabriknya nggak kelelang. Alhamdulillah. Berarti air asinan manjur. Air asinan itu bikin dari garam. Air asinan, airnya RDA ya bos, produk gua bos. Air produk gua. Berarti nanti saya tanggal 8 kesini lagi aja minta air asinan ya Pak Haji. Ya kita nggak nerima, kecuali kalau gue mau ngasih. Kalau minta nggak dikasih Bu. Pak Haji mau kasih saya kah? Ya enggak lah, orang hajat lo ringan, kita maunya yang hajatnya kakap-kakap. Utang saya 100 miliar Pak Haji. Masuk ruang ICU. Pak Haji hajat gue cair 30 triliun. Masuk ruang ICU itu. Kalau yang hajatnya receh-recehan ngapain nampung Bu. Yang ada nanti orang antri. Ya kita juga aduh ngapain tamu banyak-banyak. 25 bisa ya Pak Haji masuk. Apa? 25
2 atau kalau enggak 5 triliun bisa ya masuk ruang isolasi itu. 30 triliun lah yang masuk. Kalau 2 triliun ngapain? Antri banyak. Bisa sendiri berarti ya Pak? Yang ngerjain Harus sendiri bisa aja dah. gitu. Orang ditabrak sama mobil. Kakinya pincang, perempuan. Masih ada gak sih? Masih ada. Nggak bisa jalan, digendong di sini. Nggak bisa jalan, baru datang, digendong 2 orang. Sekarang udah mulai latihan jalan, Bu. Masuk. Gue bilang, kenapa? Ketabrak mobil. Ya udah masuk. Sekarang bisa jalan, Bos. Berarti alhamdulillah Pak ya, saya Udah pengobatannya gratis, Bos. Kan harusnya nginep bayar, gratis, makannya gratis. Aduh, diriung tiap hari sama anak yatim. Gitu. Kan dilihat dulu dia. Kalau apalagi Bu? ya berarti saya alhamdulillah gitu ya Pak, bisa di atasnya sendiri gitu ya Pak. Iya, lo ngerjain sendiri aja, hajat lo recehan, Bos. Kita yang kakap-kakap aja. Kalau kakap-kakap langsung saya kerjain. Apa ibu kakap dulu aja baru nanti masuk sini? Hah? Ala kakap dulu aja. Pak Haji, ruko saya mau dilelang Pak Haji. Masuk ruang ICU. Gak bakal dilelang. Pasti balik lagi jadi milik lo. Utang saya 200 miliar Pak Haji. Masuk ruang ICU. Minum air asinan. Begitu Bos. Air asinan itu air yang diyasinin sama anak yatim tiap sore. Tiap nih habis asar nih bentar lagi. Di riung. No, airnya banyak sih. Mana sih botolnya? Tuh. Bukan merek Aqua, mereknya apa? Li Mineral. Kalau Aqua endorse gue baru gue sebut Aqua. Aquanya nggak endorse gue, jadi gue pakai Li Mineral. Haji Marco, ibu, bapak, ibu kasih lihat air Li Mineral kita di belakang tuh, yang buat bikin air asinan. Nih bos, lo lihat di belakang dulu stok gue air asinan. Gue bikin air asinan tuh 50 botol, iya. Salam dulu. Ya, coba lihat dulu. Udah, yuk lihat di situ. Yuk lihat dulu. Yuk lihat dulu. Ayo lihat. Lihat dulu air asinan gue tuh. Air asinan pabriknya langsung. Anggap aja lo perwakilan KDM. Air asinan yang bisa ngelunasin utang. Berapapun hajat, berapapun utang lo. Ah? Oh, laboratoriumnya. Banyak yang japri saya pada minta air asinan. Orang air asinan gratis kok. Nggak beli. Beli dari mana? Kan Pak Haji beli itu air mineral. Cuma 20.000. Sini Haji Marco yuk mulai yuk. Ini udah dikejar tayang. Yuk, ada lagi yang mau diobrolin? Jadi air asinan tuh air aqua geli mineral. Di tengah anak yatim ngaji. Nanti habis ngaji ada 500 anak yatim terus ditiup bos. Tiup. Hajat lo apa ditulis, ditiup. Nama tulis ditiup. Itu buat yang utangnya 500 juta, utangnya 100 juta, utangnya 10 juta. Tapi syaratnya mesti gratis, nggak boleh beli. Kalau beli nggak manjur karena kan ada mahar, nggak boleh. Nggak ada mahar-maharan, mahar apa itu bohongan. Jadi yang gratisan. Pak Haji rumah saya mau dilelang, siramin air asinan. Udah. Karena kalau ngundang anak yatim kan mahal bos. Ke rumahnya jauh. Gitu. Nanti kita ngirim air asinan ke Papua, ke Kalimantan gitu. Ya lo praktekin dulu dong ilmu RDAI dulu. Praktekin. Banyak kok itu yang orang dari
Situ Bondo tuh saya kasih air asinan langsung utangnya 600 juta lunas bos tanpa bayar. Akhirnya ada aja kakaknya yang lunasin. Gitu loh bos. Yang penting lo yakin dulu bos. Berarti tingkatin yang 18 itu ya? Iya 18 bos. Jangan dong. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Ya. Pokoknya yang 18. Kan ada orang gini, Pak Haji bedanya apa kalau dia dikasih air asinan saya enggak? Kan gue bisa ngeker bos. Percuma air asinan udah gue bikin susah-susah. Modalnya 20.000 itu kan li mineral 20.000 li mineral. Li mineral gue beli segalon. Segalon li mineral tuh 20.000. Gue bikin air asinan. Nah lu nya masih ada sifat 18. Kan gak berfungsi. Gak on. Tapi kalau lo meraktekin ilmu RDA itu. Gue kasih lo praktekin. Bohong utang 10 miliar gak lunas. 20 miliar gak lunas. 30 miliar tanpa bayar. Pakai air asinan aja. Berarti air asinan manjur gak? Jempol 2 bos. Ini banyak yang pada. Pak Haji gue minta air asinan. Ya udah japri aja alamat lo. Gue kasih ntar gue kirim. Bayar gak? Ya enggak lah ngapain bayar. Orang cuma 20.000. Lo juga ngasih gue 20.000 juga. Gue gak penting duit gue banyak. Kecuali kalau lo ngasih gue 2 miliar lah. Gue baru gue terima. Cuma 20.000. Makassar. Pak Haji rumah saya mau dilelang. Ya udah pakai air asinan dipel. Herannya gak jadi dilelang. Pak Haji itu tanah yang di depan saya yang 6 hektar bisa gak jadi milik saya? Lah itu depan kita jadi milik kita tuh pakai air asinan tuh. Ini depan tuh kalau lihat tanah kosong. Gitu. Tapi mesti jangan balik sifat 18. Kalau sifat 18 susah bos. Sama juga kita buang garam ke laut. Tahu gak buang garam ke laut? Nambah asin gak? Enggak. Lo beli garam nih sekarung. Beli garam sekarung. Lo lempar ke laut. Terus lo jajalin air laut. Asin gak? Asin. Ya maksudnya nambah asin gak? Enggak. Orang daerah. Orang asin ditambahin garam. Jadi apa? Iya makanya gue ngasih lo air asinan sia-sia. Mendingan gue ngasih tamu gue orang Makassar. Yang udah jelas terkabul. Udah pasti ngasih duit gue. Bangsa 10 miliar pasti ngasih. Tapi kalau gue ngasih lo gak mungkin terkabul. Kok gitu? Lalu masih ada emosian tadi kan? Masih ada jengkel sesaat. Ibu masih ada mikir. Oh gak boleh Pak Haji? Gak boleh lah bos. Jadi air asinan itu harus netral bos. 0. Jadi hati lo mesti bersih. Kalau hati lo gak bersih, gak bisa. Contohnya apa sih Pak Haji? Misalkan nih, ada lomba berkuda. Dia ngeliat mendung. Waduh, hujan nih. Bener lo hujan. Kemarin lomba kuda di Hub Cibubur. Akhirnya tamu gue ngebel. Pak Haji, anak saya dapat nomor 23 apa berapa tuh. Baru nomor 17 hujan deres. Ya pas anak lu lomba ya gak hujan. Bener bos, di nomor 21 langsung hujannya berhenti. Yes. Kok bisa Pak Haji? Karena keyakinan. Aku, apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Tuh. Kita kan enggak. Waduh hujan nih. Bener lu hujan. Pas hujan mau ngomong apa yo? Lu tadi ngomong hujan. Gak boleh. Harusnya pasti gak hujan. Pasti gak hujan. Nah lu juga begitu. Ibu juga begitu. Jadi jangan. Kita kebanyakan tamu RDA latah bos. Pak Haji. Saya minta air asinan dong. Lah. Kalau gue kasih ke lu nya udah praktekin belum ilmu RDA? Kalau belum ya buat apa? Kita bikin capek-capek. Anak yatim 500 bacain Yasin, ditiupin dan gak murah lagi air galonnya. Gue beli 20.000 segalon.
Bisa gak Pak Haji saya gantiin 20.000? Bukan masalah gantiinnya. Kan anak yatim yang ngaji kan habis pulang ngaji mesti dikasih duit. Kasihan udah baca Yasin capek sampai bibir doer. Nih. Kalau kita yang baca beda sama anak kecil-kecil yang baca. Nanti ditiup sama dia. Tinggal kita namain. Namanya Abdullah. Hajatnya apa? Jual ruko. Laku 2M. Namanya siapa? Ibu Dini. Utangnya berapa? 10 miliar. Utang 10 miliar. Bohong gak terkabul bos. Tuh air asinan begitu bos. Manjur. Jempol 2. Tinggal ibunya. Yang tadi 18 jangan dilanggar ya. Kayang bos. Apalagi lo deket. Nih yang pada berobat ke sini. Dari mana sih? Wonosobo. Jogja. Bondowoso. Jauh-jauh bos. Saya juga dari Samarinda, dari Kalimantan Timur. Iya tapi ibu sifat 18 saya bisa gak jangan dilanggar. Nanti saya kasih air asinan. Percuma kalau saya kasih ibunya masih ada mikir. Apa-apa mikir. Gak boleh. Pasti aman. Pasti selamat. Pasti bisa. Tapi kalau saya ngomong selamat susah Pak Haji. Ibu cari bapak-bapak yang namanya Pak Selamat. Udah ibu pelihara aja. Selamat. Kalau nggak ada nanti kita hubungin tuh tukang sapi. Selamat. Ada tuh. Daripada ibu nyari susah ya. Biar. Pokoknya maunya saya gini Bu. Di Al-Quran ayatnya udah jelas bener baku ayatnya nggak bisa dilanggar. Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi kita jalanin sambil senda gurau aja sambil santai. Kayak contohnya. Gue disirikin nih sama temen gue. Ya gak apa-apa ntar juga enggak. Emang lo bakal kerja di situ mulu? Emang lo bakal kerja satu kantor situ? Enggak lah. Nah, hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Akhirnya bosnya diambil sama presiden, dianya dibawa. Jadi sekarang di istana. Ada aja. Makasih ya Pak Haji, aku dipaksa suruh sedekah 12 kali gaji. Sekarang aku udah ketemu jalannya. Ya udah, dulu mewek-mewek lu. Gaji lu berapa sebulan? 10 juta, ya udah sedekain 12 kali gaji, 120 juta. Sekarang gajinya sebulan hampir 260. Sebulan dari 10 loncat. Tunjangan lah, inilah gitu. Kita ini apa-apa mewek. Apa-apa mewek. Gak boleh lah. Jangan. Pokoknya harus jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa? Iya, jangan Pak Haji 2024 saya udah baca Quran 12 juz. Ya sekarang baca lagi bisa gak? Gak bisa, bisa berapa? 2 juz, ya udah 2 juz dulu. 3 juz dulu. Gak mungkin Allahnya gak luluh Bu. Karena kan ayatnya di Al-Quran, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi Bu kiblatnya itu dulu, rahmat itu lebih besar daripada murka. Utang tuh murka, rumah mau dilelang murka, keinginan belum terkabul tuh murka, kesedihan tuh murka, kekecewaan tuh murka. Nah itu kecil, tapi rahmat lebih besar gitu loh. Jadi jangan sedih, pasti terkabul ya. Ibu gak seberapa, bos juga gak seberapa. Terutama RDA yang udah pada ngelepar-ngelepar, yang udah pada disantet, yang perutnya gebuncit, benjolannya di mana-mana, pindah-pindah, yang udah disantet 11 tahun, yang udah disantet 5 tahun. Iya, tapi kan ibu belum mati. Nunggu nanti ibu mau mati dulu baru saya tolong. Kan belum mati. Bos, nih bos, yang disantet berapa orang sih yang nginep di sini? Tinggal 4. Tadinya berapa? 5. 5-5-nya nggak ada yang bayar bos.
Kamarnya enggak, makannya enggak, air asinannya enggak, diriung enggak, semuanya enggak. Free, semua gratis. Tapi kan kalau dia sembuh, tabungan buat kita. Ya kan? Kalau dunia mah udah pasti dah dapet. Makanya maunya gue, coba lo legowo. Jangan ngomong. Lo kalau manggil bini lo apa? Yang. Ibu kalau manggil bapak? Jangan ngomong gini. Yang. Bisa gak ya tuh tanah jadi milik saya? Kata bisa gak ya tuh tanah jadi milik saya itu udah downgrade. Tau gak downgrade? Apa sih downgrade? Turun. Longsor. Lu gak boleh ngomong begitu. Lebih baik lu jangan ngomong sama dia. Lebih baik lu dalam hati pasti jadi milik. Apa Bu? Ah iya. Pasti jadi milik. Iya pasti jadi milik. Jangan ngomong. Jangan nyenengin bini. Mama atau yang. Bisa gak ya tuh tanah jadi milik kita ya. Janganlah. Udah diem aja. Tahu-tahu udah jadi kita kasih ke istri. Kasih ke suami. Gue setuju. Iya. Janganlah. Iya. Bu, banyak tamu RDAY yang dipraktekin sama suaminya, istrinya marah-marah. Sampai HP-nya dibanting. Ada yang istrinya nonton RDAY, suaminya marah-marah sampai HP-nya dibanting. Namanya setan mah, godanya di mana aja. Tapi sekarang, alhamdulillah hajatnya luar biasa terkabul. Kok Pak Haji tahu? Lah ini tadi dia nggak bisa WhatsApp-an sama saya, saya juga nggak tahu nih Pak. Herannya kok saya bisa aja itu apa namanya? Nih. Assalamualaikum Pak Haji Dwi, saya Heni dari Depok. Saya pernah privat Pak Haji yang 10 juta sama Pak Haji bulan Mei 2025. Suami saya marah, HP saya dihancurin sama suami saya, jadi saya nggak bisa nonton YouTube-nya Pak Haji. Coba lu baca nih, bener kan nih? Pegang, dibaca. Pegang dulu. Tuh. Jadi HP gue kena spam. Jadi gue baca SMS. Kan gue belum pernah baca SMS. Yang kencang baca pakai mic. Awas deh. Baca pakai mic. Ayo baca yang kencang. Assalamualaikum Pak Haji Dwi Susanto. Saya Heni dari Depok. Saya pernah privat yang 10 juta sama Pak Haji bulan Mei 2025. Suami saya marah, HP saya dihancurin sama suami, jadi saya nggak bisa nonton YouTube Pak Haji. Masya Allah. Tuh, emang begitu bos, nggak apa ya, nggak semuanya sejalan. Kita harus lawan. Iya, lo lah itu disyukurin. Nah, mana mic-nya? Mic-nya mana? Saya tuh kadang-kadang diomelin anak bukan karena ini, jadi ada masalah apa-apa itu diomelin. Saya itu sudah santai, diam, kayak begitu, nggak emosi, nggak marah. Iya, jangan Bu. Ya saya sudah saya lakukan itu kan di YouTube-nya Pak Haji kan seperti itu. Gitu. Jadi sampai anak saya tuh. Ini kan anak gue dokter. Kata anak gue, Papa kalau ngomong di YouTube malu aku kan dokter. Biarin, lu gua bilang. Sekarang kata anak saya, Pak, alhamdulillah pasien aku banyaknya luar biasa. Oh, praktekin apa? Itu ilmu kearifan lokal. Nah, ibu juga begitu. Memang awalnya lo nggak tahu film MacGyver? Udah lahir belum lo film MacGyver? Udah. Waktu main film MacGyver main, jagoannya kalah dulu apa menang dulu? Menang dulu. Kalah dulu. Film MacGyver nih, cetik MacGyver nih. Kalah dulu. Dia dibully, dia dihujat, dia dibekap bla bla bla. Setelah itu baru menang. Kalau film MacGyver awalnya langsung filmnya menang, nggak ada yang nonton. James Bond.
Zaman dulu kita kecil ada film namanya Rin Tintin. Anjing herder Rin Tintin. Kalah dulu. Makanya kalau gue bilang, Ji lo dibully, dihujat. Lah Gus Idam juga gitu, dibully, dihujat. Namanya pengajian garangan. Tapi kan lo lihat sekarang Gus Idam. Kaya raya luar biasa Gus Idam. Kaya raya luar biasa. Santrinya yang ngajinya banyak. Yang datang presiden, wakil presiden, menteri, pangdam, kapolda, dirjen, semua. Sebelum jadi presiden, jadi wakil presiden sono dulu. Calon presiden pada datang. Nah, apa? Iya, dulu kan dihujat. Ya. Jadi ibu jangan takut. Yang hujat ibu siapa? Setan. Saya juga Pak Haji, sekeluarga saya sekarang nggak suka sama saya. Katanya ikutan aliran sesat. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, tapi Nggak saya apa-apa. sama suami ngerjain sekarang tambah ilmu, tambah cair gitu. Meskipun recehan, alhamdulillah. Sekarang saya menjauh dari keluarga, saya nggak mau dipancing jengkel, emosi nggak mau. Orang bilang aliran Berdua sesat. aja saya jalanin. Sekarang nih bos, yang ngomong aliran sesat nggak pakai mobil Hummer, gue pakai Hummer. Yang ngomong gue aliran sesat nggak pakai Robicon, gue udah pakai Robicon. Dari tahun 2011 gue udah pakai Robicon. Itu mau orang kebanyakan males. Iya. Saya kan bilang gini. Nggak apa-apa. Kehidupan saya alhamdulillah menjadi lebih baik. Saya ngerjain tiap malam bangun. Terus saudara saya bilang gini, semuanya ngapain lo bangun tiap malam capek-capek, tidurlah nyenyak katanya gitu. Saya bilang nggak apalah saya kamu ya udah dari situ sampai sekarang nggak pernah ketemu. Soalnya nanti bos, keluarga. lo akan pindah rumah, lo akan pindah ke rumah yang khusus kalangan orang-orang yang menengah semua. Dulu gue juga gitu, kan rumah gue dulu di mana? Sekarang rumah gue di mana? Udah pindah bos. Betul itu nyata betul. Kalau kita masih di situ aja kagak level lah bos. Saya yakin banget. Udah model gimana sih? Mesti pindah yang elit lah. Iya betul. Kelasnya beda. Nggak usah mesti di situ tuh. Saya Ya udah sekarang kosongin saya tinggal, aja. Pindah sekarang yang lebih. Dulu kan kita dibilang aliran sesat. Nah rumah kita buat setan aja. Jadi lo mesti yakin. Bisa? Praktekin ya. Oke? Pasti. Sampai ketemu lagi. Cair 10M. Terkabul. Cair 10M. Terkabul bos. Cair bos. Cair bos. Cair bos. Yo. Iya, amin. Yo. Yo.